teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan membahas tentang periode sastra tahun 2000-an sampai sekarang. Pada latar belakang ini, perkembangan sastra Indonesia telah mengalami perubahan, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Menurut beberapa para ahli, mengatakan bahwa sastra itu adalah kebebasan itu sendiri. Jadi, tidak ada batasan-batasan yang bisa menahan lajunya perkembangan kesusastraan khususnya di Indonesia. Setelah lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Korrie Layun Ramlan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Kehadiran karya sastra merupakan sebuah manifestasi atas kebudayaan yang ada pada saat itu. Terbentuknya sastra pasca reformasi merupakan hal yang dilematis dari sejarah sastra Indonesia. Periode yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, periode yang lahir dengan semangat revolusioner, kemungkinan periode ini merupakan jendela bagi perkembangan kesusastraan di Indonesia. Dan seharusnya setiap detail dalam perkembangan itu harus terus kita catat dan kita gali. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama. Latar belakang lahirnya angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Korrie Layun Ramlan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku yang tebal yang diterbitkan oleh Gramedia. Jakarta tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esai, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an, seperti Afrizal Maina, Amadom Yosi, Hervanda, dan Seno Gumira Ajidharma, serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herlina. Menurut Korrie, Afrizal Maina melansir estetik baru yang digali dan sifat misal benda-benda dan manusia yang dibutuhkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi misal. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya mereka selalu di-backup dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru yang resesif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para permainannya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang memantangkannya. Angkatan 2000-an adalah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Ramlan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an dan tokoh-tokoh angkatan ini adalah A. Afrizal Maina, B. Seno Gumira Ajidharma, C. Ayu Utami. Yang kedua, kemunculan sastrawan wanita pada tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an, salah satu sastrawan wanita di Indonesia, Ayu Utami, mampu melahirkan karya sastra baru yang menguak masalah seks dan agama.
hal yang dianggap tabu bagi masyarakat. Sejak itu Ayu Utami menjadi akrab di telinga para sastrawan dan menetapkan namanya di deretan teratas sastrawan tanah air. Menurut saya, karya Ayu Utami cukup berani dalam pengambilan tema ketidakadilan dan moralitas yang berlebihan bagi kaum wanita dirasa mengganggu pikirannya, dan ia pun tergelitik hatinya untuk mencoba menulis. Saman merupakan salah satu karya terbaik yang telah mengantarkannya sebagai pemenang sayembara penulis roman terbaik Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra, serta novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia sastra Indonesia. Banyaknya nama sastrawan wanita di Indonesia tahun 2000 cukup mengebohkan dibandingkan tahun sebelumnya. Munculnya sastrawan wanita tidak lepas dari transformasi sosial kultural Indonesia yang merupakan hasil pejuang para feminis yang menuntut eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada masa reformasi. Berikut ini adalah momen-momen yang paling penting yang terjadi sepanjang masa reformasi. A. Tahun 2000-an, Korea Layun Rampan mengumumkan adanya Angkatan 2000. HB Jasin meninggal di Jakarta. Buku Aku Ini Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. B. Tahun 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. C. Tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. D. Tahun 2003, Sapardi Djoko Damono dan Ignaz Kleden mendapat penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dari pemikiran. E. Tahun 2004, pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia. F. Tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. G. Tahun 2006, Yayasan Lontar penerbitkan antologi drama Indonesia 1895 sampai tahun 2000. Penerbitkan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada 1920 melainkan pada 1895. H. Tahun 2007, novel Kalatidia karya Seno Gumira Aji Dharma terbit. Buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Saud adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra Ciber, sastrawan Ode Kampung dan majalah Boe Motra. I. Tahun 2008, buku-buku Pramodia Ananta Toer yang dicetak ulang dan buku-buku korban tragedi 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko-toko buku. Yang keempat, karakteristik karya sastra angkatan 2000-an. A. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif, makna yang mempunyai hubungan atau kaitan. B. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. C. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antropomorfisme. D. Kritik sosial sering muncul lebih keras. E. Penggunaan estetika baru. F. Karya cenderung vulgar.
G. Mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. H. Munculnya cibersastra di internet. I. Ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerajaan. J. Karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Yang kelima, karya yang populer. Dalam perjalanan sastra Indonesia, periode reformasi merupakan masa paling semarak dan luar biasa. Cerpen Indonesia pada paruh pertama reformasi mengalami booming. Cerpen telah sampai pada jati dirinya, ia tak lagi sebagai selingan di hari Minggu. Kini cerpenis dipandang sebagai profesi yang tak lebih rendah dari novelis atau penyair. Cerpenis tak diperlakukan sebagai orang yang sedang belajar menulis novel. Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor berikut. A. Kesemarakan media massa sampai surat kabar dan majalah telah membuka ruang yang makin luas bagi para cerpenis untuk mengirimkan karyanya. B. Adanya kegiatan lomba menulis cerpen memungkinkan cerpen tak hanya berada di hari Minggu, tetapi juga pada event atau peristiwa tertentu. C. Terbitnya jurnal cerpen yang diasuh Joni Aryadinata, DKK, serta adanya kongres cerpen yang diselenggarakan berkala dalam 2 tahun sekali di Yogyakarta 1999, Bali 2001, Lampung 2003, dan kongres mendatang di Pekanbaru November 2005 berhasil mengangkat citra cerpen secara lebih terhormat. Kegiatan itu sekaligus untuk menyosialisasikan keberadaan cerpen sebagai bagian dari kegiatan sastra. Bersamaan dengan itu, usaha sejumlah penerbit melakukan semacam perburuan naskah cerpen untuk diterbitkan. Memberi harga dan martabat cerpen tampak lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Jadi itulah pembahasan dari periode sastra tahun 2000-an sampai sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.